Assalamualaikum, ketemu lagi. Kemarin udah istirahat loh ya, saya nggak kasih tugas. Siapa tahu hari ini ada tugas. Oke ya. Jenis inflasi, pembahasan hari ini tentang jenis inflasi. Kalau kemarin kita bahas tentang pengertian inflasi beserta penyebab timbulnya inflasi. Kalau hari ini kita bahas tentang jenis inflasi. Next. Ya, jenis inflasi itu ada dua macam. Jenisnya itu dua macam yang akan kita bahas. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Jadi ada parah-parahnya ini inflasi ini. Ada yang inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang 10-30% per tahun, berat 30-100% per tahun. Hyperinflation di atas 100% per tahun. Kira-kira nih, COVID ini, Indonesia masuk inflasi tingkat keparahannya yang mana? Menurutmu? Di saat orang-orang sudah nggak mampu beli apapun, banyak pengangguran yang konjungtural, PHK kan, otomatis inflasi bertambah tinggi. Kira-kira apa nih? Ringan apa sedang? Selama penduduknya masih bisa membeli, ya kan? Ada perbandingan yang beli sama tidak beli itu masih berkisar 10%-an, ya kan? Itu dikatakan masih ringan. Kalau sudah di atas 10%, ada yang nggak bisa beli sama sekali. Yang lainnya beli tapi dengan berat hati, berarti termasuk inflasi sedang. Nah, karena COVID, ada yang bisa beli beras, ada yang enggak kan? Ya enggak? Enggak bisa beli sama sekali. Itu berarti Indonesia sedang dalam inflasi sedang. Bisa 11, bisa 12% per tahun. Saya berharap nggak sampai 30%. Kalau sampai inflasi berat 30%, dijamin kita akan susah untuk kemana-mana. Bahkan untuk makan pun kita susah. Jangankan untuk bayar sekolah, untuk makan sehari-hari. Kalau sudah inflasi berat, berarti kita sudah nggak bisa makan. Itu yang dikatakan inflasi berat. Oke, next. Inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Maksudnya seperti ini. Kalau yang dari luar negeri, kita nih beli mobil dari misalkan Jerman, Peugeot, ya kan? Kita beli dari sana. Di Jerman sedang terjadi inflasi. Harga mobil yang misalkan cuma 1M jadi 1,5M datang ke Indonesia. Jadi 2M. Otomatis mobil itu harganya naik gara-gara awalnya di negara asalnya sudah inflasi, harganya naik, beli didatangkan ke Indonesia jadi lebih naik. Itu namanya inflasi yang bersumber dari luar negeri. Harga barangnya naik kena inflasi dari dua, dari daerahnya, kemudian yang di Indonesia sendiri. Itu contoh inflasi yang bersumber dari luar negeri. Sekarang inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Yang bersumber dari dalam negeri itu yang kemarin loh. Yang kita bisa lihat demand sama cost. Itu sebenarnya yang dari dalam negeri. Yang seperti itu. Oke ya, paham ya? Next. Rumus menghitung laju inflasi. Aduh, kalau udah kena rumus, ngitung, udah ambil nafas panjang udah. Tapi tetap saya lanjutkan rumusnya. Oke, laju inflasi dihitung dengan IHT, indeks harga. Yang kemarin loh, Rek. IHT dikurangi IHT T-1 dibagi IHT-1 dikali 100%.
Maksudnya seperti ini. IHTT, T itu berarti tahun yang ditanyakan, dikurangi dengan IH, indeks harga tahun sebelumnya. Itu T-1 itu maksudnya seperti itu. Ya, saya ulangi. Laju inflasi IHTT dikurangi IHT-1 dibagi IHT-1 dikali 100%. Next. Senang sekali. Tugasnya, buatlah 2 contoh perhitungan inflasi beserta penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini jangan lupa selalu dalam bentuk prosentase. Karena kan dikali 100%. Udah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.